Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem informasi laboratorium. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi tentang sistem informasi laboratorium ini. Sistem informasi laboratorium terdiri dari beberapa kata, yakni sistem. Sistem adalah sekumpulan dari elemen yang paling berinteraksi atau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya, ini kita ambil contoh secara luas saja dulu ya. Misalnya contohnya sepeda motor memiliki beberapa komponen yang saling berinteraksi sehingga dapat berjalan dengan baik. Itu yang sistem. Terus informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat yang akan datang. Informasi adalah data. Nah, data itu apa sih? Nah, data itu adalah kenyataan atau fakta atau gambaran yang dikumpulkan dari keadaan tertentu. Jadi sistem informasi itu adalah suatu cara yang sudah ditentukan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi dengan cara yang sukses dan menguntungkan. Lalu sistem informasi laboratorium itu yang bagaimana? Nah, dia lebih diperkecil lagi jangkauannya dari sistem informasi karena dia terpusatnya hanya di laboratorium. Apa itu? Yaitu adalah sekumpulan perangkat yang menangani penerimaan, pemrosesan, dan penyimpanan informasi yang dihasilkan oleh proses laboratorium medis. Nah, itu sistem informasi laboratorium. Nah, di laboratorium itu kita bekerja ada yang namanya proses. Nah, mulai dari proses input, proses pemeriksaan, sama terakhir nanti output. Mana aja yang proses input itu? Input itu prosesnya mulai dari pendaftaran. Jadi ada pendaftaran seperti form pasien atau sampelnya atau permohonan pemeriksaannya itu termasuk ke dalam input pendaftaran. Nah, lalu yang proses yang mana? Mulai dari sampling, proses pemeriksaan, sampai verifikasi hasil, itu merupakan proses laboratorium. Nah, untuk yang terakhir yang output, yaitu hasil. Hasil yang nanti kita keluarkan serta pelaporannya kepada atau serta pencatatannya nanti, serta penyimpanan hasilnya atau berkas-berkasnya. Sekarang masuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendaftaran. Pendaftaran ini itu SOP-nya sudah dibikin oleh setiap instansi atau perusahaan. Jadi ada SOP-nya bagaimana kita melayani, bagaimana kita memverifikasi data, itu sudah ada SOP-nya. Nah, setiap petugas diwajibkan untuk memahami SOP yang telah dibakukan, termasuk itu informed consent. Nah, informed consent itu yang mana? Yaitu yang persetujuan apakah pasien atau keluarganya setuju untuk dilakukan suatu tindakan di laboratorium. Jadi, kita sebagai petugas pendaftaran harus tahu SOP-nya bagaimana. Apabila ada pasien yang datang ke kita di laboratorium untuk mendaftarkan, kita harus tanya dulu permintaannya ini apakah rujukan dari dokter atau berdasarkan permintaan sendiri untuk cek kesehatan. Kita harus menanyakan, kalau misalnya dia dirujuk oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, palingan kita hanya melakukan verifikasi data. Data yang ada pada formulir cocok atau tidak dengan data yang nantinya kita verifikasi. Tapi kalau misalnya pasien datang atas kemauannya sendiri, kita harus menanyakan beberapa hal seperti keterangan klinis pasiennya,
penawaran pemeriksaan apa aja, terus jangka waktu hasil yang dikeluarkan, jenis permintaan pasiennya yang mana. Jadi kita harus menanyakan kepada pasien kalau misalnya pasiennya datang ke laboratorium itu atas permintaan sendiri. Itu bagian dari input. Terus yang proses yang mana? Mulai dari sampling. Nah, sampling itu juga kita ada SOP-nya sampling itu, dan itu udah dibakukan. Jadi kita sebagai petugas sampling harus memahami SOP-nya, bagaimana pengambilan darah itu, bagaimana pengambilan spesimen itu. Nah, kita harus hafal, kita harus pahami informasinya. Konfirmasi terhadap identitas dan pemeriksaan yang diminta. Jadi sebelum kita melakukan pengambilan sampel darah contohnya, kita harus tahu dulu, oh ini contoh darahnya. Kalau pemeriksaannya hematologi, HB, leko, hematrombo, ya sampelnya adalah sampel EDTA misalnya. Nah, kita harus pahami itu, kita identifikasi permintaannya. Terus nanti kita jelaskan kepada pasien tindakan medisnya apa, boleh nggak darahnya diambil sama kita. Jadi nanti kita jelaskan kepada. Selanjutnya adalah proses dan analisa sampel. Nah, setelah sampel kita terima dari sampling, maka sampel tersebut akan kita proses. Sebelum kita melakukan pemeriksaan yang diminta oleh dokter atau formulirnya, kita harus lakukan konfirmasi identitas terlebih dahulu. Permintaan identitasnya cocok nggak dengan formulir dokternya? Jenis pemeriksaannya ada nggak sampel darahnya? Jenis sampelnya cocok nggak? Terus kelayakan sampelnya ini layak nggak sih buat dilakukan pemeriksaan ini? Nah, kita harus lakukan konfirmasi terlebih dahulu. Setelah semuanya cocok, kita lakukan validasi. Nah, ini gunanya untuk rekam jejak nanti, apakah pasiennya pernah melakukan pemeriksaan sebelumnya. Jadi datanya nanti tersimpan di kita. Nah, kita lakukan setelah validasi, lakukan penanganan sampel sesuai jenis pemeriksaan. Kalau sampelnya ini pemeriksaannya, oh ini pemeriksaannya, kita tangani sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Setelah selesai, baru nanti hasilnya kita simpan hasilnya. Kita print, lalu kita simpan dalam tenggang waktu 2 minggu. Itu untuk penyimpanan sampelnya. Nah, untuk yang bisa melakukan proses dan analisa sampel ini adalah analis. Kita sebagai analis yang melakukannya di laboratorium medik. Terus setelah hasilnya, kita lakukan verifikasi hasil. Setelah hasilnya ada, verifikasinya bagaimana? Ya, kita lihat apakah nilai dari pemeriksaan itu sudah cocok belum dengan diagnosa pasien. Nilainya apakah dalam rentang normal atau tidak. Kita lakukan verifikasi. Kalau misalnya untuk pemeriksaan HIV, pemeriksaan pertamanya positif, lakukan pemeriksaan ulang untuk konfirmasinya atau verifikasinya. Nah, setelah itu, kalau misalnya tidak cocok juga, kita lakukan cek history, apakah pasiennya pernah melakukan pemeriksaan enggak sebelumnya. Berapa kadar HB-nya misalnya, berapa kadar gulanya, kita lakukan, kita lihat riwayat sebelumnya. Kalau sudah cocok, kita konsulkan ke dokter. Kata dokter boleh hasilnya keluar, berarti hasilnya sudah bisa dikeluarkan. Lalu interpretasi hasilnya bagaimana? Hasil laboratorium itu bersifat rahasia. Interpretasi hasil itu dilakukan oleh dokter umum atau dokter spesialis. Udah bisa dikeluarkan belum hasilnya? Nah, itu dokternya yang menentukan hasilnya. Kadang juga ada kalau misalnya di laboratorium yang tidak ada dokter spesialis labornya, yang diminta itu adalah analisnya untuk interpretasi hasilnya. Nah, kita harus teliti apakah hasilnya boleh dikeluarkan atau tidak.
Nah, setelah hasilnya kita keluarkan, kita lakukan penyimpanan berkasnya. Penyimpanan berkas itu kita lakukan di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh orang. Nah, berkas itu lamanya disimpan dalam jangka waktu 5 tahun. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar atau dihancurkan. Nggak boleh dijual, ya. Harus dibakar atau dihancurkan. Penyimpanan berkas itu tidak boleh hanya dalam bentuk hard copy, namun juga harus dalam bentuk soft copy atau dalam bentuk server database. Nah, setelah semuanya itu, lalu kita ambil apa sih gunanya, apa sih tujuannya sistem informasi laboratorium itu, gitu. Nah, tujuan dari sistem informasi laboratorium itu, tujuan utamanya adalah sebagai atau sistem informasi laboratorium kesehatan itu mengumpulkan atau mengelola dan menyajikan data dengan serapi mungkin, mudah dibaca dan tepat waktu. Jadi ini memudahkan kita kalau kita pakai sistem informasi laboratorium untuk mengolahnya, menyimpannya, serta memudahkan kita kalau misalnya kita sewaktu-waktu kita memerlukan datanya, gitu. Nah, itu tujuan dari sistem informasi laboratorium. Lalu manfaatnya pakai sistem informasi ini apa? Nah, manfaatnya seperti yang dibilang tadi, salah satunya adalah menghemat waktu, menghemat biaya, menghindari duplikasi pekerjaan, memperpendek proses, keakuratan data, serta mudah dalam pelaksanaannya. Menghemat waktu, ya jelas menghemat waktu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalau pemeriksaannya banyak, kita pakai sistem informasi laboratorium, jelas itu akan menghemat waktu kita. Menghemat biaya, ya kita nggak perlu lagi pakai kertas banyak-banyak. Akhirnya biayanya menghemat biaya. Terus memperpendek proses, jelas memperpendek proses karena kita melakukannya sudah terkomputerisasi. Jadi kita nggak pakai cara manual lagi. Itu manfaatnya. Lalu kenapa kita harus pakai sistem informasi dan komputerisasi secara komputerisasi di laboratorium, gitu? Nah, yang pertama itu bila pemeriksaan dalam jumlah besar, maka bila tidak dibantu dengan sistem informasi maka akan terjadi keterlambatan. Itu gunanya kita pakai sistem informasi laboratorium. Jadi mempersingkat waktu kita. Jadi kita tidak terlambat lagi dalam mengeluarkan hasil. Jika misalnya SOP-nya pengerjaan pemeriksaan hematologi HB misalnya itu dalam waktu 15 menit sudah harus ada hasilnya. Kalau kita pakai sistem informasi dan secara komputerisasi, maka waktunya itu udah bisa kita penuhi, gitu. Waktu targetnya udah bisa kita penuhi. Terus pada pemeriksaan jumlah besar, adanya kesalahan akan dapat dikurangi dengan penggunaan sistem informasi laboratorium. Ya, karena kita sudah terkomputerisasi, jadi kemungkinan kesalahan itu sangat kecil sekali. Karena semuanya udah dalam sistem informasi. Terus pada pemeriksaan yang sedikit akan dapat diatur agar terjadi efisiensi. Nah, jadi efisiensi waktu di kita, efisiensi biaya. Jadi semuanya perlu menggunakan sistem informasi dan komputerisasi. Terus yang terakhir, sistem informasi akan memperoleh dan mempermudah arus informasi yang diperlukan. Kalau kita udah terkoneksi secara komputerisasi, hasilnya bisa dicek langsung oleh dokternya. Jadi nggak begitu hasilnya selesai, dokternya bisa ngecek, wah hasil labornya udah selesai. Jadi nggak perlu menunggu waktu lama. Jadi semuanya efisien, semuanya cepat, semuanya tepat. Nah, itulah kenapa kita harus memakai sistem laboratorium secara komputerisasi. Nah, demikianlah penjelasan singkat saya tentang sistem informasi laboratorium. Semoga dapat bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.